Iya, jadi direkat sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di sini saya akan melakukan podcast yang bertemakan problematika di suatu negara kita, yakni negara Indonesia. Sebelum kita lanjut ke podcast, alangkah baiknya izinkan saya perkenalan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Naufal dari kelas 2022A dengan NIM terakhir 104. Dan di sini saya tidak sendirian, ditemani oleh narasumber podcast pada pagi hari ini, yakni Baik, perkenalkan nama saya Raffi Akbar Firnanda dari Universitas Negeri Surabaya atau yang disebut UNESA. Oke, sebelum kita lanjut ke podcast, saya akan menanyakan kabar dari narasumber terlebih dahulu. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah sehat sentosa. Alhamdulillah. Kalau Mas Nopal gimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga baik, Oh, sehat-sehat Alhamdulillah. walafiat. Gimana? Cicilan cicilan lancar? Pacar aman? Alhamdulillah lancar, lancar, Alhamdulillah. lancar jaya. Alhamdulillah. Ya, apakah narasumber sudah siap untuk saya wawancarai dalam podcast pada pagi hari ini? Oh, siap selalu kalau untuk Mas Nopal ini. Oke, siap. Siap. Ya, yoi. Oke, selanjutnya saya akan menanyakan pertanyaan mengenai problematika di suatu negara kita, negara Indonesia. Untuk pertanyaan yang pertama yang saya akan tanyakan ya, ini negara Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak sekali permasalahan atau problematika. Apa yang dimaksud pengertian dari problematika suatu negara itu sendiri? Nah, jadi problematika berasal dari bahasa Inggris, yaitu problematika. Dalam kamus bahasa Indonesia, problema berarti hal yang belum dapat dipecahkan yang menimbulkan permasalahan. Nah, masalah itu suatu kendala atau persoalan yang harus dipecahkan dengan kata lain. Itu Mas Nopal. Oke, baik. Terima kasih atas Oh, penjelasan sama-sama. penjelasan dari pertanyaan nomor satu mengenai pengertian Siap. problematika suatu negara itu sendiri. Langsung saja ke Ya. pertanyaan kedua. Untuk ke pertanyaan kedua, saya akan bertanya mengenai kemiskinan di Indonesia. Kemiskinan di Indonesia terjadi akibat dua kemungkinan, yaitu yang pertama kemiskinan alamiah dan yang kedua kemiskinan buatan. Eh, Apa ya yang dimaksud dari pengertian keduanya itu? Nah, jadi kemiskinan itu kan dibagi menjadi dua, yaitu kemiskinan alami dan kemiskinan buatan. Jadi, kemiskinan alami itu disebabkan oleh kurangnya sumber daya alam atau yang disebut SDA. Nah, hal ini disebabkan oleh turunnya produktivitas masyarakat. Sedangkan kemiskinan buatan itu diakibatkan oleh sistem modernisasi atau pembangunan yang menyebabkan masyarakat tidak memiliki banyak kesempatan untuk menguasai sumber daya sarana dan fasilitas ekonomi secara merata. Gitu. Oke, baik. Terima kasih atas penjelasannya. Berarti eh, kemiskinan alamiah adalah kemiskinan yang disebabkan oleh kurangnya sumber daya alam. Hal ini menyebabkan turunnya produktivitas masyarakat. Sedangkan kemiskinan buatan adalah
kemiskinan yang diakibatkan oleh sistem modernisasi atau pembangunan yang menyebabkan masyarakat tidak memiliki banyak kesempatan untuk menguasai sumber daya, sarana, dan fasilitas ekonomi secara merata. Langsung saja ke pertanyaan Nah, betul. ketiga. Ya, untuk ke pertanyaan ketiga, di sini saya akan bertanya mengenai strategi penanggulangan kemiskinan itu sendiri. Bagaimana cara menanggulangi kemiskinan itu sendiri menurut Anda? Tolong Nah, dijelaskan. jadi oh iya. Nah, jadi pemerintah itu menggunakan dua strategi utama untuk menanggulangi kemiskinan di negara kita. Yang pertama, mengurangi beban pengeluaran kelompok miskin dan rentan melalui program pelindungan sosial dan subsidi. Yang kedua, melakukan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan produktivitas kelompok miskin dan rentan untuk meningkatkan kapasitas ekonominya. Oke, berarti pemerintah itu menggunakan dua strategi untuk menanggulangi kemiskinan. Yang pertama itu mengurangi beban pengeluaran kelompok miskin dan rentan melalui program perlindungan sosial dan subsidi. Kemudian yang kedua itu pemerintah menanggulangi kemiskinan ini dengan melakukan pemberdayaan dalam rangka peningkatan produktivitas kelompok miskin dan rentan untuk meningkatkan kapasitas ekonominya. Berarti dengan cara dua strategi itu nggih, cara menanggulangi kemiskinan. Oh, nggih. Oke, baik, terima kasih. Untuk ke pertanyaan keempat. Di sini saya akan bertanya, semisal bagaimana jika semisal saja di suatu negara kita tingkat kelahiran yang tinggi dan bagaimana cara mengatasi kemiskinan dengan tingkat kelahiran yang tinggi? Bagaimana? Nah, itu cara mengatasinya yang pertama itu memperluas lapangan pekerjaan melalui industrialisasi. Yang kedua, meningkatkan kesadaran dan pendidikan kependudukan. Yang ketiga, meningkatkan produksi pangan sesuai kebutuhan penduduk. Yang yang terakhir, menjalankan program transmigrasi. Gitu, Mas Nopal. Oke, baik. Berarti eh, jawabannya sudah sangat jelas yang apa yang Baik. disampaikan oleh narasumber kita. Berarti tidak perlu diulang lagi, langsung saja untuk ke pertanyaan selanjutnya. Nah, Untuk ke pertanyaan ya, selanjutnya, pertanyaan eh, ke pertanyaan kelima. kelima. Nggih, benar. Untuk pertanyaan kelima, bagaimana Iya. harusnya pemerintah bersikap terhadap semakin tingginya angka kemiskinan? Bagaimana? Nah, itu yang pertama harus menciptakan stabilitas ekonomi. Yang kedua, harus meningkatkan UMKM bagi kalangan masyarakat menengah ke bawah. Yang ketiga, harus mengembangkan potensi sumber daya alam atau yang disebut SDA dan sumber daya manusia atau yang disebut SDM yang ada tetapi tidak bertujuan eksploitasi. Yang terakhir harus memeratakan pembangunan di setiap daerah. Gitu Mas Nopal. Oke, baik, terima kasih. Berarti dengan cara itu ya, pemerintah bersikap terhadap semakin tingginya angka kemiskinan.
Nah, iya. Ya, untuk pertanyaan selanjutnya, pertanyaan keenam. Di sini saya akan bertanya, bagaimana cara meningkatkan hajat hidup agar tidak miskin dan dapat membantu orang lain. Itu bagaimana? Nah, itu caranya yang pertama harus bersedekah kepada orang yang membutuhkan gitu. Nah, jadi kalau jadi manusia itu jangan pelit-pelit. Kalau pelit-pelit kan kuburannya nanti sempit kan gitu. Nah, harus bersedekah kepada orang lain yang membutuhkan kayak pengemis, pemulung, terus pokoknya yang membutuhkan gitu ya. Kalau kita sering bersedekah pastinya kita akan mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala berlipat-lipat maupun dapat pahala keuangan gitu. Nah, kalau tidak mencari bimbingan keuangan pastinya keuangan ekonomi kita kan akan berserakan gitu. Yang ketiga, harus mengembangkan anggaran. Yang keempat, jadikan uang bisa bertahan lama gitu. Yang kelima, investasi dalam peluang baru. Yang keenam, mengatur keuangan gitu Mas Nopal. Oke, baik-baik. Berarti dengan cara itu ya, cara Ya, meningkatkan hajat hidup agar tidak miskin dan dapat membantu orang lain. nah ya, Ya, ya. dan yang terakhir ini, untuk pertanyaan yang terakhir, saya akan bertanya. eh, Pertanyaan terakhir, pertanyaan ketujuh. Bagaimana eh, relevansi antara kemiskinan yang tinggi dengan tingkat keamanan di suatu negara? Itu relevansi hubungannya itu gimana? Nah, jadi relevansi antara hubungan meningkat kemiskinan dengan tingkat keamanan itu semakin tinggi kemiskinan, semakin rendah tingkat keamanannya. Banyak kejahatan yang terjadi. Hal ini disebabkan oleh terjadinya kesenjangan sosial di masyarakat. Nah, kenapa kalau semakin tinggi kemiskinan, semakin rendah tingkat keamanan? Kalau orang Indonesia kebanyakan yang nganggur pengangguran itu kan pastinya kan ada yang malas bekerja, terus tidak ada lapangan pekerjaan. Nah, itu kan cara satu-satunya dari pemikiran mereka itu kan melakukan kejahatan atau di situ merampok, membegal gitu. Kan di daerah Surabaya kan itu banyak toh kejadian-kejadian itu kayak mencuri sepeda di daerah mana Ngagel, terus di daerah Masnya sendiri kan ada toh di Ya, daerah di Ketintang daerah toh. Ketintang itu banyak sekali pencurian. Kayak gitu. Nah, makanya eh, apa namanya beritahu kepada teman-temannya untuk menjaga sepeda motornya sendiri-sendiri dan jangan lupa kalau habis selesai pakai sepeda motor itu dikunci apa Di sepedanya biar kunci setir. terjaga gitu keamanannya ya gitu Mas Nopal. Ya, berarti ini kan semakin tahu sendirilah negara kita kan Iya, untuk tingkat kemiskinannya kan jauh lebih tinggi daripada tingkat kemiskinan di negara-negara lain. nah iya, Karena mengapa saya bisa bilang begitu? Karena nah benar Mas. kemiskinan kalau semakin tinggi tingkat kemiskinan itu bisa saja itu menyebabkan apa ya namanya? Kalau kemiskinan itu kan berawal atau disebabkan karena kesenjangan sosial di masyarakat itu sendiri. Kan tahu sendirilah di negara kita Nah iya, kan kesenjangan sosial masyarakat di negara kita kan masih tinggi sekali.
Apalagi kan sekarang Iya, ini, di kondisi sekarang ini kan, kalau kita mau melamar pekerjaan, terus mencari pekerjaan atau dan lain sebagainya itu kan sangat susah untuk kondisi iya, sekarang ini, mencari pekerjaan, terus melamar pekerjaan dan lain sebagainya itu kan sulit dan iya susah, sangat sulit. susah. Iya sulit, bener, bener, bener Ya, Pak. benar. Kalau tidak ada orang dalam itu sangat sulit sekali. Ya, ya intinya itulah. eh, Ya Berarti itu pokoknya Pak. masih masih berhubungan kemiskinan dengan tingkat kesenjangan, Keamanan. ya Hmm. tingkat Oh, keamanan di negara kita itu masih memiliki ya, hubungan keterkaitan untuk keduanya itu. ya, Ya, ya itu ya. saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kurangnya atau kesalahan kata maupun perbuatan yang tidak sengaja, mohon dimaafkan. Dan semoga apa yang telah kita laksanakan pada podcast pagi hari ini, semoga bisa mengambil pelajaran bukan hanya untuk didengarkan, tetapi juga untuk kita resapi apa ilmu yang kita dapatkan pada pagi hari ini dalam podcast kali ini. Ya, terima kasih banyak untuk narasumber kita yang telah memberikan jawaban yang sangat-sangat smart, sangat pintar sekali untuk narasumber kita pagi hari ini. Ah, bisa aja Mas Nopal ini. Ya, semoga narasumber kita ini diberikan kesehatan, kesehatan jasmani Amin. maupun kesehatan rohani. Amin. Mas Nopal juga ya. Ya, Semoga pacarnya, amin, ya, semoga amin, pacarnya amin. akan selalu. Ya, kalau urusan itu mah belakang. Yang penting kita itu fokus kuliah dulu. Urusan Oh ya. itu kita Itu itu apa itu? ya, Itu apa? urusan Ya. itu nanti saja diperbincangkan di belakang Hmm. saja. Oh, siap, siap. Ya, PCWA. ya siap. Ya, Siap. ya itu saja. Ya, itu. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya cukup sampai di sini saja podcast pada pagi hari ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.